وعن بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Teman-teman, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari satu kitab yang bernama Ayyuhal Walad. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Semoga semua kitabnya di halaman yang pertama, ya. Halaman ke 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini akan saya baca dulu, kemudian saya artikan, lalu kemudian saya jelaskan, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam. Al-alamina yang dimaksud adalah kullu ma siwallah, seluruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga berarti dengan makhluk, ya. Al-alam itu kan makhluk. Kullu ma siwallah, seluruh selain daripada Allah itu makhluk. Termasuk juga arsy, ya. Ada juga sekarang ustaz-ustaz yang ditanya, Ustaz, arsy itu apa? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita ditanya arsy itu apa? Arsy itu makhluk. Kenapa? Karena arsy itu bukan Allah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seluruh selain dari Allah itu namanya makhluk. Termasuk juga wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Al-'aqibah di sini maknanya kesudahan yang baik. Al-'aqibatu lil muttaqin, al-'aqibah di situ bisa bermakna surga, ya. Karena kesudahan yang paling baik itu surga. Nanti di akhirat hanya ada 2 tempat. Tempat yang terakhir di akhirat itu surga atau neraka. Enggak ada di tengah-tengah neraka, enggak ada. Ustaz, nanti orang gila, kalau orang gila dari kecil sampai mati jadi gila, itu gimana? Pahalanya enggak ada, dosanya enggak ada. Itu masuk surga atau masuk neraka? Apa masuk di tengah-tengah antara surga dan neraka? Enggak ada. Antara surga dan neraka itu enggak ada. Kalau enggak masuk surga, ya masuk neraka. Kalau enggak masuk neraka, ya masuk surga. Maka al-'aqibah di sini adalah surga. Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan al-'aqibah lil muttaqin, berarti al-jannatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wassalatu, salawat, wassalamu dan salam ala nabiyyi, ke atas nabinya Allah Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in, seluruhnya. Wassalatu di sini, salawat itu ada 3, ya. Salawat itu ada 3.
As-salawatu minallahi ar-rahmah wa minal ibadi ad-du'a'u wa minal malaikati al-istighfaru. Ini sering kita dengar kalau kita belajar mukhtasar ataupun kita belajar Amdatul Rawi. Selanjutnya, i'lam anna wahidan min al-talabati al-mutaqaddimina lazama khidmat al-Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu ruhahu wa ishtaghala bil-tahsil wa qira'ati al-'ilmi 'alayhi hatta jama'a daqa'iq al-'ulumi wa istakmala fadail an-nafs. I'lam, ketahuilah, anna wahidan min al-talabati al-mutaqaddimin, bahwasanya salah satu dari murid yang lama lazama khidmat al-Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam, yang telah berkhidmat kepada Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali. Lazama di sini aidawama, terus menerus khidmat kepada Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali. Ini Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam. Lazama di situ dawama, terus menerus, yang sudah terus menerus berkhidmat kepada Syekh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Al-Imam di situ Al-Imam adalah man yasihu al-iqtida'u bih, man yasihu al-iqtida'u bih. Orang yang mendapatkan julukan imam itu adalah orang yang mayyasihu al-iqtida'u, orang yang bisa diikuti, orang yang layak untuk diikuti, itu imam. Zainuddin Hujjatul Islam. Hujjatul Islam adalah orang yang menjadi dalilun wa burhanun fil kalam. Dalilun wa burhanun fil kalam. Orang yang menjadi Hujjatul Islam itu orang yang bisa menjadi dalilun wa burhanun fil kalam, petunjuk dan pengarah di dalam ucapannya. Karena orang yang menjadi Hujjatul Islam itu orang yang baik secara akhlak dan secara keilmuan. Orang yang baik secara akhlak dan secara keilmuan. Abi Hamid bin Ghazali Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini kalau pengajian itu yang hadir sampai 70.000 orang. Masya Allah, luar biasa. Dulu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Tapi ketika Imam Ghazali tabligh akbar, itu yang hadir sampai 70.000 orang. Itu nggak ada pakai iklan-iklan itu. Ketika diumumkan, langsung hadir 70.000 orang. Jadi ada salah satu muridnya Imam Ghazali yang sudah lama khidmat kepada Syekh Imam Ghazali,
Washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaihi, dan telah mensibukkan dirinya untuk ilmu agama. Ini muridnya Imam Ghazali ini yang sudah lama khidmat dengan Syekh Al-Ghazali ini orangnya sudah menyibukkan dirinya untuk mempelajari ilmu-ilmu, bitahsili wa qira'atil ilmi alaihi. Sudah menyibukkan dirinya di dalam membaca ilmu-ilmu, menghasilkan ilmu-ilmu, sampai-sampai hatta jama'a daqaiqal ulumi, sehingga dia telah mengumpulkan rincian-rincian ilmu-ilmu. Satu orang muridnya Syekh Imam Al-Ghazali sudah lama khidmat dengan Imam Al-Ghazali, sudah menyibukkan dirinya di dalam membaca ilmu-ilmu agama, sampai-sampai dia telah mengumpulkan rincian-rincian ilmu-ilmu agama, wastakmala fadailan nafsi, sehingga sampai pada derajat keunggulan diri, sehingga dia mencapai derajat keunggulan diri. Wastakmala fadailan nafsi, sehingga dia sampai pada derajat keunggulan diri. Ay ila an atamma fadaila li nafsihi. Wastakmala fadaila nafsihi ay ila an atamma fadaila li nafsihi. Ila an atamma fadaila li nafsihi. Orang yang mencapai keunggulan diri ini, dalam dirinya ada dua perkara. Orang yang mencapai keunggulan diri ini, fadailan nafs ini, keunggulan diri, itu di dalam dirinya ada dua perkara. Apa itu? Makarimul akhlaq wa mahasinul a'mal. Makarimul akhlaq wa mahasinul a'mal. Makarimul akhlaq, akhlak-akhlak yang mulia. Dalam dirinya ada makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinul a'mal, dan perbuatan-perbuatan yang terhormat, perbuatan-perbuatan yang baik. Ini orang yang mencapai derajat keunggulan fadailan nafs. Dicoret bukunya, ditulis dengan kalau bisa. Semakin gelap bukunya, akan semakin terang hatinya. Insya Allah. Masya Allah. Gak apa-apa tulis semua di kitab itu. Tapi gak muat kitabnya, gak apa-apa. Kitabnya itu gelap disebabkan tulisan-tulisan dia yang penuh di dalam kitab itu, gak apa-apa. Gelapnya kitab adalah terangnya hati. Kemudian thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi. Thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi. Kemudian pada suatu hari dia berpikir tentang dirinya.
berpikir tentang keadaan dirinya. Summa innahu tafakkara yawman fi hali nafsi. Kemudian pada suatu hari dia berpikir tentang keadaan dirinya. Wa khatara ala balihi, dan terlintas dalam benaknya. Wa khatara ala balihi, dan terlintas dalam benaknya. Wa qala, kemudian dia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya aku telah membaca beberapa macam dari ilmu-ilmu. Inni qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya aku telah membaca beberapa macam-macam dari ilmu-ilmu. Anwa'an, kenapa dibaca anwa'an? Kenapa enggak anwa'un aja? Kenapa enggak anwa'in? Kenapa? Anwa'an, kenapa dibaca anwa'an? Kenapa enggak dibaca anwa'un? Kenapa enggak dibaca anwa'in? Kenapa? Hah? Maf'ulun bih, ya. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan aku telah menggunakan masa mudaku untuk mempelajari ilmu-ilmu itu dan mengumpulkannya. Ray'ana umri ay syababa umri. Ray'ana umri ay syababa umri, masa mudaku. Aku telah menggunakan masa mudaku untuk mempelajari ilmu dan mengumpulkan ilmu. Ini dia sedang merenung ya. Muridnya Imam Ghazali ini sedang merenung, berpikir tentang keadaan dirinya, dan terlintas dalam benaknya ucapan ini tadi. Aku sudah membaca beberapa ilmu dan menghabiskan masa mudaku untuk mempelajari ilmu dan mengumpulkan ilmu. Wal'an ay fi hadzal waqt, dan sekarang yang bagi li an a'lama, yang bagi li an a'lama, seharusnya aku mengetahui. Yang bagi di sini ay yajib, wajib bagiku untuk aku mengetahui. Karena yajib itu yang bagi itu banyak maknanya ya. Bisa makna bisa maknanya yajib, bisa maknanya yastahibu, atau bisa juga maknanya mubah. Dan di sini maknanya yajib, wajib. Wajib aku mengetahui ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan. Ilmu apa? Naw di sini ilmu ya. Naw di sini ilmu. Ilmu apa yang akan bermanfaat bagiku ghadan, pada hari kelak. Ghadan di sini di akhirat nanti. Ilmu apa yang bermanfaat bagiku kelak di akhirat? Wa yu'annisuni fi qabri, dan membahagiakan aku di dalam kuburku. Ilmu mana? Ilmu apa yang bermanfaat padaku di akhirat dan membahagiakan di kubur nanti? Dia bertanya-tanya, tapi tidak ada yang bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya sendiri. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu. Dan ilmu apa yang tidak bermanfaat untukku sehingga aku bisa meninggalkannya? Itu atruka ya, bukan atroka, karena taroka yatruku. Jadi yatrukani, yatrukuna, tatruku, tatrukani, yatrukna, tatruku, tatrukani, tatrukuna, tatrukina, tatrukani, tatrukna, atruku, atruku.
Jadi atruku bukan atroku. Hatta atrukahu, sehingga aku bisa meninggalkan ilmu yang tidak bermanfaat untukku itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min ilmin dari ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Selalu kita berdoa ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini kalau doa supaya ilmunya bermanfaat. Kalau ilmunya supaya nggak ngantuk, apa doanya? Supaya nggak ngantuk, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Mana speaker? Enak sholat. Inni a'udzubika min ainin la tashba' minan naum. Allahumma inni a'udzubika min ainin la tashba' minan naum. Allahumma inni a'udzubika min ainin la tashba' minan naum. Dihafal nanti ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min ainil la tashba', dari mata yang tak pernah kenyang, minan naum, dari tidur. Kemudian di sini doa untuk supaya ilmu bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. La yanfa' di sini Syekh Abdul Rahman bin Ahmad bin Umar Ar-Rumi mengatakan la yanfa' di sini. Ini kan la yanfa' ini kan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu tidak membahagiakan kita di akhirat. Itu ilmu yang tidak bermanfaat, itu ilmu yang tidak membahagiakan kita di akhirat. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Ahmad bin Umar Ar-Rumi mengatakan, Syekh Abdul Rahman bin Ahmad bin Umar Ar-Rumi mengatakan, wa'lam annal ilma alladhi la yanfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah huwa al-ilmu alladhi yata'allamu sahibuhu la liqasdi tahsili irda'illah. Wa'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwasanya ilmu alladzi la yanfa'u, ilmu yang bermanfaat itu biswahibihi, kepada pemilik ilmu itu. Saya ulangi ya, kalau bisa dicatat bagus. Wa'lam, ketahuilah, annal ilma, sesungguhnya ilmu alladzi la yanfa'u li sahibihi, yang tidak bermanfaat pada pemiliknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang yang punya ilmu tapi ilmunya enggak bermanfaat pada hari kiamat, itu seperti apa? Wal ilmu alladzi, adalah ilmu alladzi yata'allamu sahibuhu, yang mana orang itu mempelajari ilmu la liqasdi tahsili irda'illah, bukan untuk tujuan mendapatkan ridhonya Allah. Ini kata Syekh Abdul Rahman bin Ahmad bin Umar Ar-Rumi. Orang yang belajar ilmu tapi tidak bertujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita belajar kemudian tidak menghadirkan maksud, tujuan atau niat untuk mendapatkan ridhonya Allah, itu juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat.
termasuk kategori la yanfa. Maka sama-sama kita untuk menghadirkan niat di dalam hati kita untuk meminta atau mendapatkan ridhonya Allah ketika belajar. Niat ya. Wala lil amali bimujibihi wa muqtadar. Dan orang yang belajar ilmu tadi tidak niat untuk mengamalkan atau melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan tidak berniat untuk menggugurkan kewajiban. Baliani anid dunya, akan tetapi dia bertujuan belajar itu untuk mendapatkan nilai-nilai dunia, supaya dia dapat duit, supaya dia dapat makan, supaya dia dapat yang lain-lain. Wa yusiru ila al-jadi wal manzilati 'inda ahliha wa yatafakharu bihi al-ulama wa yumari bihi sufaha. Ini orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Orang yang belajar yang mana ilmunya tidak bermanfaat itu orang yang belajar yang pertama tidak berniat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua, bukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menggugurkan kewajiban-kewajibannya terhadap ilmu agama. Akan tetapi dia belajar itu yang ketiga untuk mendapatkan keduniaan. Yang keempat, dia belajar itu supaya dia mendapatkan ilal jahi wal manzilati 'inda ahliha, untuk mendapatkan jah, kedudukan, pangkat, wal manzilati, ya kedudukan juga, supaya dia dipanggil ustaz, supaya dia dipanggil ustazah. Belajar ilmu supaya dipanggil ulama. Dan dia belajar ilmu itu yang kelima, wa yatafakharu bihil ulama. Dia belajar ilmu itu untuk apa? Untuk mendebat ulama, ngetes ulama, ngetes ustaz. Wa yumari bihi sufaha, dan dia belajar ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, ngetes orang bodoh. Udah tahu bodoh, dites lagi, dia nggak tahu. Dan orang bodoh itu ada dua. Orang bodoh itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama jahilun basil. Yang kedua jahilun murakkab. Jahilun basil itu adalah annahu la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang pertama ini adalah orang yang dia itu nggak tahu dan tahu kalau dia itu nggak tahu. Annahu la yadri, bahwasanya dia orang yang nggak tahu, wa yadri, dan tahu. Annahu la yadri, bahwasanya dia orang yang nggak tahu. Paham nggak? Paham nggak? Paham bilang paham, enggak bilang enggak. Enggak paham. Orang yang bodoh yang pertama ini jahilun basil. Jahilun basil ini annahu la yadri wa yadri annahu la yadri. Kalau bodoh itu kan bahasa kasar, betul? Bahasa lembutnya apa? Bahasa lembutnya itu orang nggak tahu, ya kan? Nah, bodoh yang pertama ini dia itu orang yang nggak tahu dan tahu kalau dia itu orang yang nggak tahu, sehingga timbullah perasaan pengen tahu, maka dia pun belajar, dia pun ngaji. Ini namanya bodoh basil, jahilun basil.
Ini bodoh yang bagus. Simpelnya dia itu orang bodoh, tapi dia tahu kalau dia bodoh. Ya. Ada bodoh yang kedua. Yang kedua ini annahu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia ini orang yang nggak tahu dan nggak tahu kalau dia nggak tahu. Nah ini yang bahaya. Udahlah bodoh, nggak tahu pula lah dia bodoh. Ya koyo. Jadi dia nggak tahu mau dikemanakan kebodohannya. Udahlah bodoh, nggak sadar kalau dia itu bodoh. Jadi dia nggak mau belajar, malas belajar. Jadi kalau antum ini sadar antum ini bodoh, ya kalau pagi jangan tidur lagi. Kalau udah waktunya ngaji ya masuklah ngaji. Udah tahu orang bodoh, nggak mau juga belajar, kan? Jadi mau sampai kapan? Ya. Jadi kalau mau kita ini semua orang-orang bodoh, tapi kita harus pilih. Kita mau jadi orang bodoh yang pertama atau bodoh yang kedua? Yang pertama. Kita ini orang bodoh semua, tapi kita harus pilih. Jadi bodoh yang pertama, orang yang tahu akan kebodohannya sehingga dia mau belajar. Jangan jadi orang yang bodoh tapi nggak sadar atas kebodohannya. Sama kayak orang salah tapi nggak sadar akan kesalahannya, ya ngotot aja. Disuruh minta maaf pun ya nggak mau minta maaf, ya kan? Terus fastamarat hadhil fikrah hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah istiftaan wa sa'alahu masaila wa iltamasa nasihatan wa du'aan qala wa in kana musannafat Syekh kal Ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawab masaili lakinna maqsudi ay yaktuba Syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'iya muddata hayati wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala. Bastamarat hadhil fikrah, lalu kemudian pikiran ini terus berlanjut. Bastamarat hadhil fikrah, kemudian pikiran ini terus berlanjut. Dia kan sedang mikir tadi. Hatta kataba ila hadrati Syekh, sehingga dia menulis surat kepada Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, sehingga hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah istiftaan. Istiftaan di sini ai li ajli talabil fatwa min al-ulum. Ai li ajli talabil fatwa min al-ulum. Meminta fatwa atau meminta nasihat. Jadi dia menulis satu surat kepada Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali untuk meminta fatwa, meminta nasihat. Wa sa'alahu masaila, dan dia bertanya kepada Imam Ghazali beberapa masalah-masalah. Wa iltamasa nasihatan wa du'aan, dan dia meminta nasihat dan doa. Qala, muridnya Imam Ghazali ini berkata,
Wa in kana musannafatus syekh kal ihya wa ghairihi, meskipun karangan-karangan Syekh Al-Ghazali, Imam Ghazali seperti kitab Al-Ihya wa ghairihi dan selain kitab Ihya, meskipun karangan-karangan Syekh Imam Ghazali seperti Ihya dan selain kitab Ihya itu tashtamilu ala jawabi masaili, mencakup jawaban-jawaban dari masalah-masalahku, lakinna maqsudi, akan tetapi maksudku, ayaktuba syekhu hajati, semoga syekh berkenan untuk menuliskan hajatku, fi waraqatin, di dalam lembaran-lembaran, takunu ma'iya muddata hayati, yang akan bersamaku setiap saat dalam hidupku, bisa dibawa kemana-mana. Muddata di sini ghayatul syai', maknanya ghayatul syai', puncak sesuatu. Jadi selama hidup dia bisa membawa tulisan-tulisan gurunya Imam Ghazali. Nanti lupa dia lihat lagi ya. Jadi kita gitu juga, harusnya kita kemana-mana itu megang kitab. Ini muridnya Imam Ghazali yang sudah mencapai derajat fadhailun nafs, ya kan, derajat keunggulan diri, makarimul akhlak wa mahasinul amal, akhlaknya baik, mulia, perbuatannya bagus. Itu pengen minta nasihat sama Imam Ghazali yang simple supaya bisa dibawa kemana-mana. Maka kita harusnya gitu juga, kemana-mana itu megang kitab. Jangan biarkan kita berjalan, duduk, berlari, kecuali kita memegang kitab. Kitab itu kita hafal. Karena memang kalau kita pulang ke rumah, ke kampung halaman, terjun ke masyarakat tanpa ada pernah menghafal kitab, maka itu akan menjadi nol besar. Ketika masyarakat tanya sama kita, Ustazah, saya habis mijat tai ayam, batal nggak wudunya ya? Bingung gitu kan? Batal nggak wudunya kalau mijat tai ayam? Kenapa? Kenapa nggak batal? Ya karena ngemijat tai ayam itu nggak termasuk membatalkan wudu. Emangnya ada berapa yang membatalkan wudu? Ada 4. Maka itulah yang kita jelaskan. Nggak ada satupun dari perkara-perkara yang membatalkan wudu ini mijat tai ayam, ya kan? Maka kita pun bisa menjawab, mijat tai ayam nggak batal wudunya. Tapi kalau mau sholat ya dicuci dulu Bu, jangan dibawa langsung, gitu. Ya kan? Jangan mentang-mentang mijat tai ayam nggak batal wudunya, tapi masih ada tai ayamnya langsung dibawa sholat, nggak boleh. Maka muridnya Imam Ghazali ini meminta kepada Imam Ghazali supaya beliau menuliskan beberapa lembar untuk supaya dibawa kemana-mana sepanjang hidup oleh muridnya. Wa amalu bima fiha muddata umri, dan aku akan mengamalkan apa yang ada di dalam lembaran-lembaran itu dalam hidupku. Muddata umri, selama hidupku. Insyaallah ta'ala. Dia tidak lupa mengucapkan insyaallah. Kenapa? Karena mengucapkan insyaallah itu sunnah. Mengucapkannya sunnah karena perbuatan kita yang akan datang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka mengucapkan insyaallah itu sunnah. Fayaktubu syekhu hadhihi risalah ilaihi fi jawabihi. Kemudian
Imam Al-Ghazali menulis kitab ini untuk menjawab permintaan muridnya itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, iklam, ketahuilah. Ini masuk ke tulisannya Imam Al-Ghazali. Itu tadi baru 45. Iklam, ketahuilah, ayyuhal walad, wahai anakku, wahai anak. Jadi Imam Ghazali itu memanggil muridnya dengan panggilan walad, anak. Artinya apa? Artinya walad itu enggak khusus pada anak kandung, ya. Walad itu enggak khusus pada anak kandung. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu bila min salasin, shadaqatun jariyatun." Terus shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bih, wa waladun salih yad'u. Waladun salih. Waladun di situ enggak mesti anak kandung. Bisa juga anak murid, anak didik, anak angkat, anak susuan, ya. Jadi Imam Ghazali memanggil muridnya dengan panggilan walad. Maka guru itu seharusnya memposisikan murid itu sebagai anak, jangan sebagai kawan. Guru itu memposisikan murid itu sebagai anak. Berarti anak saya banyak nih. Masya Allah. Istrinya cuma satu, anaknya sebanyak ini. Tikungannya banyak. Nanti antum punya murid-murid lagi, ini jadi anak-anak saya semua ini. Masya Allah. Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, "Innamal alim bimanzilatil walid, kama abbaita ila walidika fabdi bihi ilaih." Imam Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, "Innamal alim bimanzilatil walid." Hanya saja orang yang alim, guru, itu menempati posisi orang tua, sebagaimana orang tua. Kama afdaita ila walidika fadhibihi, karena itu apa yang kamu haturkan kepada orang tuamu, maka haturkanlah kepada gurumu. Ya. Maka hormati guru kita. Sebagaimana kita menghormati orang tua kita, maka hormatilah guru kita. Wal muhibbul aziz, wal muhibbul aziz lawatan. Aqala Allahu baqa'aka bi ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu dengan ketaatan kepadanya. Aqala Allah ay ja'ala umraka tawilan. Aqala Allah ay ja'ala umraka tawilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu. Panjang umur di sini bukan berarti umurnya 50 jadi 60, enggak. Tapi umur yang akan dia jalani, misalkan umurnya itu 50 misalnya. Sekarang sudah umur 25 tahun atau 30 tahun.
Kalau umurnya itu berkah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah di sisa-sisa umur yang akan dia jalani. Itu maksudnya berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Biqaatihi, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurmu mudah-mudahan dengan ketaatan kepada Allah. Begitu kata Imam Ghazali. Taat ini sebagian ahli ma'rifat mengatakan taat itu talabu irdha'illahi ta'ala fil af'ali wal aqwali wal ahwal. Taat itu apa? Taat itu adalah mencari ridhonya Allah. Talabu irdha'illah, mencari ridhonya Allah Ta'ala fil af'ali, di dalam perbuatan-perbuatan, wal aqwali, dan ucapan-ucapan, wal ahwali, dan keadaan-keadaan. Wasalaka bika sabila ahibbaih. Wasalaka ay awsala. Semoga Allah membimbingmu kepada sabila ahibbaih, jalan-jalannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibba itu adalah jamak dari habib. Anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalah in kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam yablughka fa qul li madza hasaltu fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Anna mansyuran nasihati, anna mansyuran nasihati, itu anna ya, bukan an ya. Anna mansyuran nasihati, sesungguhnya telah tersebar luas nasihat-nasihat. Yuktabu min ma'dinir risalah. Anna mansyuran nasihati, sesungguhnya nasihat-nasihat Nabi itu tersebar. Yuktabu min ma'dinir risalah, ditulis di ma'din itu maudhi'u kulli syai', atau sumber risalah, yaitu hadis Nabi. Ma'dinir risalah itu hadis. Sungguhnya kalau minta nasihat, sebenarnya nasihat itu sudah ada di dalam hadis-hadis, kata Imam Ghazali kepada muridnya. In kana qad balaghaka minhu nasihatun, jika telah sampai kepadamu nasihat itu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, lalu apalagi yang kau minta nasihat dariku? Karena muridnya Imam Ghazali ini kan orang yang alim. Orang yang alim itu yang sudah mencapai derajat fardhu ilan nafs, itu meminta nasihat kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali katakan kepada dia, di dalam hadis Nabi itu kan banyak nasihat-nasihat, ngapain lagi kamu minta nasihat dari saya? Kalau sudah sampai kepadamu nasihat itu,
kamu ngapain lagi minta nasihat sama aku, kata Imam Ghazali. Wa illam yablugka, jika nasihat-nasihat itu belum sampai kepadamu, wa illam yablugka, jika nasihat-nasihat itu belum sampai kepadamu, fakulli, maka katakanlah kepadaku, kata Imam Ghazali, madza hasaltu fi hadhihi sinin al-madiyah, apalah yang kudapatkan bertahun-tahun belakangan ini, atau kemana aja lah aku selama ini. Jadi Imam Ghazali itu tawadhu. Ketika muridnya minta nasihat, dia bilang, dalam hadis Nabi itu loh, itu kan banyak nasihat. Ngapain lagi kamu minta nasihat sama saya? Kalau nasihat itu sudah sampai kepadamu, kamu nggak perlu lagi sebenarnya minta nasihat dari aku, kata Imam Ghazali. Tapi kalau memang nasihat itu belum sampai kepadamu, kamu belum pernah baca nasihat-nasihat Nabi di dalam hadis-hadis Nabi, tuh, kamu ngapain aja selama ini? Katakan kepadaku, coba bilang sama aku, kemana aja lah aku selama ini. Maka kalau kita berilmu itu mesti tawadhu, harus tawadhu. Maka ada satu lagu itu, apa katanya? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Ya, begitu kalau kita jadi orang belajar, mesti harus tawadhu, rendah diri. Sebagaimana padi tambah berisi tunduk ke bawah. Hafal lagi, coba ikuti. Bila diri, tunggu dulu, ikutin kok. Malah semua langsung. Saya dulu baru antum. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Jadi orang yang berilmu itu mesti tambah berisi tunduk ke bawah.